karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan acara OPI mahasiswa baru sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Perkenalkan kami, saya Jehan dan saya Johan akan menjadi pemandu acara audit kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti orientasi pendidikan mahasiswa sekolah Pasca Sarjana Brawijaya. Hadirin yang saya hormati, pada pagi hari ini hadir di acara kita Pak Dua dan juga rekan-rekan ketua provinsi dan segenap pengelola Pasca Sarjana Brawijaya. Nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, kemarin kita sudah mengikuti orientasi pendidikan pada level universitas. Jadi kita ini memiliki 20 fakultas termasuk sekolah Pasca Sarjana. Jadi dulu mahasiswa Pasca Sarjana ini dikelola dalam satu fakultas namanya Pasca Sarjana. Jadi ada di sini semua, ya. Tapi mahasiswa sangat banyak, sehingga sejalan dengan adanya otonomi daerah dan juga kewenangan yang diberikan pada masing-masing fakultas, maka program studi Pasca Sarjana yang sifatnya multidisiplin itu ada di fakultas masing-masing. Kemarin kita ketemu semua di fakultas ekonomi, fakultas hukum, kedokteran dan seterusnya. Nah, kemudian program studi yang sifatnya multidisiplin, ya, yang multidisiplin itu minimal keilmuannya dua keilmuan, ya. Jadi itu sifatnya multidisiplin. Bahkan yang transdisiplin, alhamdulillah kalau saudara menyimak apa yang disampaikan Pak Rektor kemarin, ya, kita se-universitas itu ada 2.255 ya, yang lulusan yang berpendidikan sarjana maupun pasca sarjana itu sudah cukup banyak, 3%, 5% dari jumlah penduduk. Nah, kita itu masih belum 1%. Nah, artinya kalau kita lihat kemarin sudah mulai ada peningkatan paling tidak di Universitas Brawijaya. Ya, kalau seperti yang saya sampaikan tadi kan, Pasca Sarjana, sekolah Pasca Sarjana ini kan membawai program studi yang sifatnya multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Sehingga memang di sekolah Pasca Sarjana ini walaupun kita selevel fakultas tapi tidak memiliki program studi S1 seperti di fakultas lainnya gitu. Nah, trennya alhamdulillah sangat bagus. Program studi kita sekarang sudah ada 7 program studi, ya. Jadi ada S2 pengelolaan sumber daya lingkungan dan pembangunan, ada S2 kajian wanita, ada S2 kepemimpinan dan inovasi kebijakan, ada S2 kajian wanita, gitu ya. S2 Wasantana, S3-nya juga ada S3 program doktor ilmu lingkungan, S3 doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan, dan doktor ilmu ketahanan nasional. Jadi memang kita ini sifatnya multidisiplin dan mahasiswanya itu sangat bervariasi dari berbagai bidang. Kayak kita mulai S3 ilmu ketahanan misalnya, itu mahasiswanya banyak sekali dari militer dan kejaksaan dan seterusnya. Karena memang sifatnya multidisiplin. Dan trennya memang dari tahun ke tahun kita positif, ada tren peningkatan, dan alhamdulillah pada tahun 2025 ini mahasiswa sekolah Pasca Sarjana itu mahasiswa barunya ada 348 mahasiswa. Ini adalah yang terbanyak di antara program studi Pasca Sarjana yang ada di Universitas Brawijaya. Itu gabungan, Prof. S2 dan S3. Gabungan S2 dan S3. Faktornya apa, Prof? Kira-kira yang menyebabkan terjadinya peningkatan tadi? Ya tentu yang pertama berbagai alumni dan network kita sudah semakin banyak, yang kemudian kesadaran dari para
mahasiswa ASN ya yang ada di Indonesia sekarang kesadaran untuk meningkatkan studi lanjutnya semakin tinggi dan tentu kebutuhan kompetensi di bidang multidisiplin ini sudah semakin bagus. Kita ketahui bahwa banyak persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu disiplin ilmu. Nah, sekolah program studi ada di Sekolah Pasca Sarjana ini menawarkan sebuah solusi baru, yaitu multidisiplin ilmu pengetahuan, sehingga kita contoh memiliki program studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Nah, ini juga gabungan dari berbagai disiplin ilmu yang kita bisa menciptakan alumni-alumni yang memiliki kompetensi di bidang digital leadership. Nah, kalau tadi saya bilang kalau leadership hanya leadership yang model zaman dulu, sudah terlambat, sekarang nggak relevan lagi. Sekarang yang dibutuhkan adalah digital leadership yang butuh kecepatan, ketepatan, dan berbasis data di dalam pengambilan keputusan. Nah, itulah yang kita tawarkan di dalam salah satu prodi yang ditempatkan. Untuk program unggulan dari Pasca Sarjana apa saja, Pak? Nah, sebenarnya semua prodi kita ya bisa kita unggulkan lah. Namun memang segmen pasar yang cukup banyak di kita itu yaitu ilmu ketahanan nasional ini juga cukup banyak, ilmu lingkungan ini cukup banyak, dan kepemimpinan dan inovasi kebijakan ini juga cukup banyak. Contoh misalkan ilmu ketahanan nasional. Nah, pendekatan ketahanan sekarang itu nggak cukup dengan konsep ketahanan yang klasikal, seperti hanya mengandalkan senjata dan tidak. Sekarang ketahanan itu kita dekati dari ketahanan sosial, ketahanan teknologi, informasi, kan begitu, cyber, kan gitu. Termasuk ketahanan ekonomi. Orang lapar ya ngomong ketahanan ya nggak bisa, kan gitu. Nah, ini juga penting. Makanya sekarang di eranya Pak Prabowo ada makanan bergizi. Itu juga dalam rangka mendorong ketahanan pangan, ketahanan ekonomi masyarakat, ketahanan kesehatan dan sebagainya. Itu menjadi andalan di kita. Yang kedua, program studi yang terkait dengan ilmu lingkungan. Nah, ini juga luar biasa. Sekarang sustainable development itu menjadi sebuah konsep yang harus diterapkan di dalam membangun suatu negara. Jadi makanya ada konsep green economy. Nah, ini juga mulai dikembangkan. Nggak boleh kita hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi merusak lingkungan, sehingga para generasi-generasi yang akan datang itu sudah tidak mendapatkan sumber daya alam lagi karena sudah rusak. Nah, ini nggak bisa. Makanya pendekatan sustainable development yang itu ada di program ilmu lingkungan kita ini sekarang dilirik. Banyak sekali pejabat-pejabat ASN-ASN yang kuliah ngambil ilmu lingkungan. Nah, yang ketiga, kepemimpinan dan inovasi kebijakan yang ada di kita ini juga cukup menarik ya. Ini khususnya bagi para pengambil kebijakan baik di sektor publik maupun di sektor private ya. Yang kita arahkan pada bagaimana menciptakan digital leadership. Jadi bagaimana pengambilan keputusan yang benar-benar berbasis pada data, berbasis pada information technology ya. Sehingga pengambilan keputusannya bisa cepat dan tepat. Nah, ini juga banyak sekali mahasiswa kita yang berasal dari direksi-direksi BUMN dan juga para policy maker di sektor publik. Sangat bagus, Bro. Prof, tadi Prof berharap bahwa yang pertama harus ada sistem yang sudah kita bangun. Jadi sistem yang kita bangun itu mulai dari rekrutmen di awal, penerimaan startnya kapan, sampai prosesnya seperti apa, dan selesainya kapan. Ini sistem yang kita bangun. Sehingga proses pentahapan pencapaian program magister maupun doktor ini sudah kita range. Misalkan di semester 1 dia harus mengambil mata kuliah, di semester 2 dia harus menyiapkan proposal, di semester 3 dia harus penelitian di lapangan, semester berikutnya harus apa. Ini semua sudah ditata oleh program studi yang ada di tempat kita. Sehingga mahasiswa nanti di semester ini, bulan ini sudah akan terjadwal. Ini sudah tahapan ini harus dilalui. Nah, ini. Yang kedua tentu harus selalu ada komunikasi yang bagus antara program studi, tim pembimbing dengan para mahasiswa. Makanya kita ada pendekatan
apa ya, kekeluargaan, family. Jadi jangan, kita tidak menganggap para mahasiswa ini sebagai mahasiswa yang kita kemudian sebagai guru, tapi tidak, kita sebagai mitra untuk berdiskusi, para pengelola ini sebagai keluarga untuk bagaimana mengawal proses perkuliahan ini dengan baik. Nah, pendekatan kekeluargaan inilah yang akan memotivasi para mahasiswa, termasuk mereka-mereka yang mengalami kesulitan. Mereka kan banyak yang bekerja, dan seterusnya ini ya. Nah, itu kita bisa selesaikan di luar jam kerja. Jadi perlakuannya beda dengan S1. Oh, harus berbeda. Kita tidak bisa. Jadi mulai kalau S1 itu ya seperti kuliah betul. Karena apa? Oh, ini bulan ini waktunya daftar ulang. Ya mahasiswa nggak daftar ulang, dia bisa kena sanksi. Kalau di saya nggak bisa. Mahasiswa nggak daftar ulang, kita sebelum daftar ulang juga kita reminder. Kita bikin WA group. Bapak dan Ibu sudah waktunya registrasi. Nah, Bapak dan Ibu bulan depan itu waktunya ujian proposal. Jadi semua harus ada interaksi. Dan itu teman-teman di program studi sudah membuat mekanisme seperti itu, SOP seperti itu. Sehingga benar-benar seperti keluarga. Prof, di tahun ini kira-kira prodi yang paling diminati apa nih? Kita yang paling banyak ini trennya kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Tapi sebenarnya semua prodi bagus, cuma segmennya berbeda. Kayak yang ilmu ketahanan itu memang segmennya teman-teman tentara, teman-teman polisi. Jadi segmennya beda. Kalau kepemimpinan dan inovasi kebijakan itu lebih general. Segmennya apa? Ya para eksekutif baik di swasta maupun di public sector. Antara mahasiswa pasca sarjana yang ada di Universitas Brawijaya, maka mahasiswa pasca sarjana yang ada di sekolah pasca sarjana itu menempati ranking yang pertama. Tepuk tangan kita semua. Materi terkait dengan ORDIK pada pagi hari ini ada 4 sesi yang akan sedang berlangsung saat ini. Yang pertama terkait dengan akademik, kurikulumnya seperti apa, baik S2 maupun S3. Kemudian dari ketahanan jurnal, menjelaskan terkait dengan ciri-ciri jurnal predator yang itu harapannya menjadi konsen bagi mahasiswa untuk nantinya menjadi bagian dari syarat kelulusan bagi S2 maupun S3-nya. Kemudian yang ketiga oleh Profesor Nur Huda, beliau akan menyampaikan terkait dengan bagaimana cara submit jurnal agar nantinya mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Dan yang selanjutnya dari Pak WD2 yaitu bagaimana sistem keuangan yang ada di sekolah pasca jika nantinya mahasiswa misalnya terkendala terkait dengan keuangan ataupun sistem registrasinya. Berapa banyak sih Bu peserta untuk sekitar untuk tahun ini 348 yang terbagi menjadi 7 prodi, yaitu 3 prodi untuk S3 dan 4 prodi untuk S2. Dilaksanakan berapa hari ordiknya? Untuk ordik internal sendiri 1 hari ini saja berlangsung dari jam 7:30 sampai dengan nanti jam 1 siang. Untuk kuliah pertamanya kapan? Kuliah pertamanya di minggu depan karena 1 minggu setelah pelaksanaan S1. Satu kata, satu jiwa, pasca sarjana jaya. Saya ambil di kajian wanita, yang mana saya ingin memperjuangkan hak perempuan di seluruh dunia, terutama kan saya ini juga perempuan dan saya ingin aktif di pendampingan untuk pemenuhan hak perempuan. Apa sih alasan melanjutkan pendidikan di sekolah pasca ini, Mbak? Karena kalau menuntut ilmu kan tidak ada hentinya, dan ini salah satu kesempatan untuk saya. Biasanya kalau penelitian itu orang lain yang meneliti, dan ini saya ingin berkesempatan untuk meneliti, untuk memperjuangkan hak perempuan, karena sebelumnya saya juga aktif untuk pendampingan perempuan di Kabupaten Ngawi, dan ini sangat rugi sekali kalau misalkan diambil oleh orang lain. Makanya saya ikut pasca sarjana ini untuk meneliti perempuan petani di Kabupaten Ngawi. Kira-kira ada kayak persoalan khusus yang ingin diperjuangkan gitu atau enggak? Kalau saya itu ini Mbak, kita masih proses pembelajaran ya. Jadi kalau di Kabupaten Ngawi itu banyak sekali petani perempuan yang mana dia itu
tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Seperti masalah dalam hal pertanian, dalam proses penanaman aja mau nanam apa itu biasanya laki-laki, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan untuk apa nanti yang ditanam untuk sawahnya. Itu hal terkecil dan banyak sekali yang perlu diperjuangkan memang ya, karena perempuan itu terkendala oleh tradisi patriarki yang mana mereka itu seolah-olah di belakangnya laki-laki, padahal mereka juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Alasannya karena kebetulan saya juga baru lulus dari S1 dan langsung lanjut ke kajian wanita karena saya tertarik dengan kajian gender begitu. Apalagi dengan kondisi sekarang yang dimana perempuan itu masih sulit mendapatkan haknya, sehingga saya memiliki minat untuk mempelajari terkait kajian gender. Apa sih alasan melanjutkan pendidikan di sekolah pasca ini, Mbak? Kalau dari saya memang melihat dari UB yang memiliki reputasi yang baik, dan juga saya melihat bahwa ada potensi dari kajian wanita ini gitu, dan saya juga ingin memberikan kontribusi terkait kajian perempuan. Kira-kira ada kayak persoalan khusus yang ingin diperjuangkan gitu apa enggak, Mbak? Memang concern saya itu lebih ke arah pelecehan seksual gitu, dan memang dari saya sedang mengerjakan skripsi kemarin itu lebih ke arah pelecehan seksual verbal yang memang belum diketahui banyak orang gitu, dan dianggapnya bahwa pelecehan seksual verbal itu dianggap sebagai hal yang bercanda atau yang hal remeh gitu. Dan kembali lagi seperti yang Mbak Anianda sebutkan bahwa memang patriarki di Indonesia itu tidak dipungkiri masih saja diterapkan oleh masyarakat Indonesia begitu, di mana orang-orang itu masih menganggap bahwa apa yang terjadi di pelecehan seksual itu yang disalahkan adalah perempuan begitu, di mana perempuan tidak bisa bebas untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan keinginannya, dan padahal itu yang dari pelecehan seksual itu juga tidak sepenuhnya salah perempuan gitu. Makanya saya tertarik untuk mengambil